Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kita memasuki minggu keempat di bulan April, di mana kita ada di waktu sebulan. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kita dalam situasi-situasi ini. Dan Dia terus memberi kita kesehatan, kekuatan, pertolongannya hari demi hari. Karena Dia Allah yang hidup, Dia Yesus Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memuji menyembah Engkau di minggu akhir di bulan April ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami. Karena kami tahu memang hanya Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami, sumber keberkatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersama menikmati berkat dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk kami terus dikuatkan, diteguhkan dengan firman-Mu di dalam suasana kami menikmati karya-Mu ya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, biarlah Engkau memenuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu supaya firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Jemaat-jemaat yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Dikau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita, dan kita bersama membaca dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Minggu kemarin kita sudah membaca dari pasal 20 tentang kebangkitan Yesus, dan kita ada di minggu kedua setelah kebangkitan Yesus. Mari kita membaca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari sudah siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk bersama-sama menikmati berkat dari firman Tuhan pada pagi ini. Kebangkitan Kristus adalah jawaban bagi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan kita. Kebangkitan Kristus merupakan jawaban bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus merupakan satu klimaks dari karya Yesus di bumi untuk menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Menjadi jawaban
bagi para murid dan bagi kita yang percaya hari ini. Karena dengan kebangkitan Yesus, jawaban atas kematian Yesus di kayu salib menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dalam Yohanes pasal 21 kita membaca bagaimana peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dikatakan untuk yang ketiga kali. Yang pertama kali kita bisa membaca dari Yohanes 20 ayat 19. Kemudian pasal pada ayat 25, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid dan di sana ada Thomas yang hadir. Dan kali ini juga kita melihat Thomas sudah ada bersama-sama dengan murid-murid. Mereka sedang berkumpul dan mereka sedang melihat merefleksikan tentang kehidupan mereka. Karena itu dalam ayat yang ke-21 dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di ayat 14 disebutkan bahwa ini penampakan Yesus yang ketiga kali kepada murid-murid. Apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dengan berkali-kali? Dengan satu harapan, keyakinan bahwa murid-murid benar-benar tahu, benar-benar percaya bahwa Yesus yang mereka lihat mati di kayu salib, dia sudah hidup, dia sudah bangkit, dia sudah menang. Dan kebangkitannya menjadi jawaban bagi seluruh persoalan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan hari ini bagi kita, bagaimana kita mengalami kebangkitan Yesus sebagai jawaban bagi hidup kita? Yesus jawaban bagi hidup kita. Mari kita belajar dari pengalaman murid-murid dan melalui peristiwa penampakan atau setelah kebangkitan Yesus. Dikatakan di sini dalam ayat 2 bahwa murid-murid berkumpul di Galilea. Ya, mungkin melepaskan kebosanan karena tidak tahu harus buat apa. Tinggal dalam rumah. Dan Petrus berinisiatif dikatakan mengajak murid-murid, ayo kita pergi menangkap ikan. Jadi mereka coba kembali ke pekerjaan mereka semula. Dan pengalaman ini ada hubungan, ada kaitan dengan kalau kita belajar dari Lukas pasal 5 ayat 1-11. Karena memang pekerjaan murid-muridnya adalah menangkap ikan atau nelayan. Dan dikatakan di sana, tentu sebagai nelayan mereka punya pengalaman, mereka punya profesionalisme, mereka punya keterampilan, mereka punya pengetahuan tentang Danau Galilea. Tapi apa yang mereka dapatkan? Sepanjang malam dikatakan ayat yang ketiga, mereka tidak menangkap apa-apa. Nihil. Usaha mereka, upaya mereka, perjuangan mereka, pengalaman mereka, keterampilan mereka, pengetahuan mereka, nihil. Tidak ada apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus akan mengantar hidup kita kepada ketaatan. Ya. Ayat yang keempat dikatakan begini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-murid Yesus berdiri di pantai, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa mereka tidak tahu? Bukankah mereka 3,5 tahun ikut Yesus? Berarti dari segi gerak-geri, postur tubuh, kepala, rambut, kalau kita sudah lama kenal dengan seseorang, pasti kita akan tahu siapa dia. Tapi apa yang terjadi? Ya mungkin mereka tidak tahu, tidak kenal, tidak melihat. Mungkin karena waktu itu baru menjelang malam, ngantuk. Atau juga mungkin mereka tidak tahu karena masih mungkin suasana gelap dari pantai, dari perahu ke pantai tidak kelihatan dengan jelas. Tapi yang jelas di sini dikatakan mereka tidak tahu, mereka tidak kenal bahwa Yesus sedang melihat mereka. Yesus sedang berdiri di tepi pantai memperhatikan mereka dalam pergumulan usaha mereka. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Sepanjang malam menangkap ikan tidak ada apa-apa. Tidak ada tangkapan berarti tidak ada lauk, tidak ada yang bisa dimakan. Karena apa? Karena mereka tidak lihat Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan Yesus akan mengantar kita kepada ketaatan. Pengenalan
Bentuk kata yang dipakai di sini merupakan bentuk auris, artinya mereka sudah kenal sebelumnya. 3,5 tahun mereka sudah kenal, tetapi rupanya proses pengenalan kepada Yesus itu harus terus-menerus diasah, harus terus-menerus dipertajam. Supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Pengenalan itu artinya kita mengerti, kita merasakan, kita melihat dalam hidup ini, dalam hidup kita, dalam hidup para murid, Yesus itu Tuhan, dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia ada bersama-sama dengan kita. Tanpa Tuhan, usaha kita sendiri, sekalipun kita punya pengalaman, sekalipun kita punya keterampilan, tanpa Tuhan, tidak ada apa-apa. Tidak kenal. Tidak ada. Nihil. Karena itu, sejauh mana pengenalan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita? Apakah hanya sekedar dalam pikiran kita? Atau memang benar-benar pengenalan kita juga menjadi suatu pengalaman yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita nikmati dalam hidup kita? Termasuk di saat-saat yang sulit seperti ini pun kita masih terus mengenal, berpengalaman dengan pengenalan akan Yesus. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kita mengenal Yesus itu Tuhan yang bangkit. Dan pengenalan itu akan mengantar kita kepada ketaatan. Yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ketaatan kepada perintah Tuhan akan menghasilkan keberkatan. Kalau kita kenal dengan jelas siapa yang memerintah kita, siapa yang memberikan tugas, pasti kita akan melakukannya dengan penuh ketaatan. Ketaatan, ayat 6 sampai 8. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, Pak. Dan mereka menghela jala penuh ikan. Apa yang kita lihat sini, ini situasi sudah siang hari, tentu mustahil ikan bisa dilihat lagi. Tapi apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Apalagi mereka sudah mendekati pantai. Secara pengalaman, secara pengetahuan nelayan, ini sesuatu yang tidak masuk akal untuk bisa menemukan ikan di siang hari dengan jala seperti itu. Tapi yang kita lihat sini bahwa tidak ada protes dari murid-muridnya. Tidak ada argumentasi seperti ketika Thomas berargumentasi dengan teman-temannya pada penampakan Yesus yang kedua bagi mereka. Tapi yang dikatakan sini, maka kata Yesus pada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya. Ketaatan total, ketaatan mutlak kepada perintah Tuhan akan menghasilkan keberkatan. Itu yang kita lihat sini. Ya. Berbeda dengan apa yang mereka lakukan di awal. Mereka berjuang, mereka berusaha, tidak ada apa-apa. Dan itu juga peristiwa yang mengingatkan mereka kepada peristiwa pemanggilan Petrus dalam Lukas pasal 5, ayat 1-11. Artinya bahwa kalau kita kenal Yesus, kita akan taat kepada Dia. Tetapi kalau kita tidak taat, kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketaatan. Yesus berkata, tebarkan jalamu dan kamu akan memperoleh. Dan hasilnya luar biasa. Tanpa Yesus, kita hanya akan berbuahkan kegagalan. Itu yang dialami oleh para murid-murid. Dan dikatakan bahwa mereka tidak dapat menarik jala karena banyak ikan. Ya, penuh dengan ikan. Dan ikan-ikan itu dikatakan jumlahnya 153 ekor. Banyak. Ya. Yang ketiga, yang kita lihat. Untuk kita bisa mengalami kebangkitan Yesus sebagai jawaban bagi kehidupan kita, kita perlu meyakini bahwa jaminan ketersediaan akan keperluan hidup sehari-hari bersumber daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan juru selamat yang mati dan bangkit untuk kita. Ayat 9-11. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yang ketiga yang kita lihat bahwa dengan kita mengenal Yesus, dengan kita taat kepada perintah Yesus, kita akan mengalami keberkatan, mengalami jaminan, ketersediaan atas berkat dalam hidup ini. Dan itu yang kita lihat sana, bahwa mereka mendapatkan ikan-ikan yang banyak. Yesus menyediakan ketika mereka tiba di darat, Yesus sudah menyediakan roti dan ikan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana murid-murid apa yang mereka tangkap, mereka berkontribusi, berpartisipasi bersama-sama. Karena Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Artinya, bahwa jaminan ketersediaan hidup kita sepenuhnya bersumber daripada Tuhan Yesus. Dia bisa menggunakan segala cara dalam situasi apapun. Tapi juga kita harus berpartisipasi terlibat bersama-sama untuk mengalami jawaban dalam hidup ini. Yang keempat, yang terakhir, pengalaman kita dengan kebangkitan Yesus sebagai jawaban kita adalah kita kenal Tuhan, kita taat, kita yakin janji Tuhan, dan kita berpengalaman bersama Tuhan akan semakin meneguhkan dan memperdalam relasi kita dengan Tuhan Yesus. Ayat 12-14. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ada satu pengalaman yang harus diingat dalam perjumpaan dengan Yesus, dalam pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Pengalaman pertama ketika Yesus memanggil mereka pada waktu mereka sebagai nelayan. Pengalaman di mana Yesus sebelum mati di kayu salib, dia memberikan satu tanda bagaimana dia mengadakan perjamuan dengan mereka untuk mengingatkan kembali bahwa semakin kita berpengalaman dengan Tuhan, akan semakin meneguhkan dan memperdalam hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menampakkan diri kepada murid-murid. Berkali-kali ia menampakkan diri kepada murid-murid supaya mereka bisa melihat dengan mata. Supaya mereka bisa mendengar dengan telinga bahwa benar dia hidup apa yang dia katakan. Dan supaya mereka bisa merasakan dengan hati. Dan mereka bisa mengerti dengan pikiran. Dan mereka bisa mengatakan dengan mulut bahwa benar Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menjadi jawaban bagi kehidupan kita, baik hari ini maupun hari yang akan datang sampai pada kekekalan. Sebab dengan kebangkitan Yesus, maka kita memiliki jaminan akan pengharapan hidup kita hari dan masa depan. Karena itu Paulus berkata, tanpa kebangkitan Yesus, kepercayaan kita, iman kita sia-sia. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita memiliki jawaban atas seluruh kehidupan kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita terus menikmati pengenalan akan Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Supaya kita mengalami jaminan ketersediaan. Dan setiap pemenuhan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita akan berpengalaman. Bahwa benar-benar Yesus yang hidup bangkit. Dia adalah jawaban satu-satunya bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau Tuhan jawaban atas hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang mati dan bangkit hidup. Dan Engkau menyatakan itu kepada murid-murid. Sampai pada hari ini juga. Supaya kami bisa melihat, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa merasakan, supaya kami bisa mengalami, dan supaya kami bisa menyatakan, mengungkapkan kepada dunia ini bahwa Engkau Yesus yang hidup, yang bangkit adalah jawaban bagi dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap persoalan dan situasi yang kami hadapi saat ini. Karena hanya di dalam Yesus yang hidup dan bangkit, segala persoalan, segala masalah, segala situasi akan dapat diatasi
karena Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.